waktu itu? Pak, Waktu saya Bapak. Pak Iza ya, Bapak Iza yang presentasi waktu itu kalau nggak salah pertemuan kedua ketiga ya, kalau nggak salah pas awal-awal banget dulu itu. Pak Iza ngerti nggak ini pemikiran Al-Jabiri, alurnya bagaimana, apa yang ingin beliau sampaikan, apa yang ingin beliau katakan terkait penafsiran Quran, mengerti nggak? Hmm? Halo, oke, halo Pak Iza. Saya jelas dari sana, suara saya jelas nggak? Ya, halo Pak Iza. Ini kok saya tiap kali manggil Pak Iza, saya tanya, kok agak-agak sulit komunikasinya. Kayaknya dia ini Pak, keluar Zoom. Mungkin jaringan Pak. Ini ada orangnya ini, masih ada. Oke, perhatikan sini. Jadi Al-Jabiri teman-teman, itu dulu saya sudah menjelaskan sebenarnya pemikiran Al-Jabiri ini lebih banyaknya di bidang apa? Di bidang kritik nalar Arab ya. Jadi sebenarnya Al-Jabiri ini berbeda dengan para tokoh yang lainnya seperti Farid Esa, seperti Badrul Rahman yang memberikan komentar banyak, yang memberikan pandangan banyak terhadap studi Quran, gitu ya. Nah, sementara Al-Jabiri ini sebenarnya gagasan yang terkenal dari seorang Al-Jabiri itu bukan pada aspek pandangan-pandangan beliau terhadap studi Quran, bukan. Ya, tapi pandangan-pandangan beliau terhadap kritik nalar Arab. Kenapa Arab Islam itu sulit maju, kenapa terbelakang, ya, ketinggalan dengan negara-negara Eropa atau negara-negara Barat. Nah, fokus itu yang kemudian menjadi namanya itu sangat melambung ya dalam dunia Islam kontemporer. Nah, seperti itu yang melambungkan nama Al-Jabiri. Eh, Sementara pandangan-pandangan Al-Jabiri terhadap studi Quran, ya, sebenarnya itu tidak begitu populer, teman-teman. Ya, memang diakui bahwa pandangan Al-Jabiri terhadap studi Quran itu sangat progresif, ya sangat maju, tetapi pada titik ini Al-Jabiri tidak begitu populer. Namanya populer itu melalui pemikiran-pemikirannya tentang kritik nalar Arab. Ya, dulu saya ketika pertemuan ketiga, teman-teman, ketika pertemuan ketiga ya, ketika kalian presentasi itu presentasi tentang Al-Jabiri, saya sudah menjelaskan ya, yang epistemologi terbagi menjadi tiga itu, pemilahan Al-Jabiri yang apa, kalian mesti ingat ya, saya sampaikan waktu itu. Burhani, Ya, Irfani. ada nalar bayani, ada nalar irfani, ada nalar burhani. Nah, pemilahan seperti itu hasil pemilahan Al-Jabiri. Ya, Al-Jabiri melakukan pemilahan, menelisik untuk menelusuri apa sebenarnya penyebab mundurnya atau apa penyebab eh, terbelakangnya dunia Arab Islam kontemporer terutama, gitu ya. Nah, kemudian Al-Jabiri saya katakan dulu itu apa? Menelisik ya, menelisik. Oh, ternyata ada tiga model pemikiran kontemporer, ya. Ada tiga model pemikiran kontemporer, tiga model nalar dalam sejarah Islam, sama nalar Bayani, Irfani, dan Burhani. Nah, dan hari ini ya, hari ini itu terlalu didominasi oleh nalar yang pertama, nalar bayani, nalar atau epistemologi yang
eh, banyak bertumpu pada teks, ya, memahami segala sesuatu bertumpu pada teks. Kalau kita mengamati studi Islam misalnya, apa yang pernah kalian pelajari, ya semacam eh, metode istinbat hukum melalui usul fiqh, kemudian melalui langkah-langkah lainnya, itu kan pijakannya adalah teks, ya, segala sesuatu adalah teks pijakannya, ya. Teks itu menjadi sesuatu yang katakanlah digaya dalam konteks studi Islam, ya, dalam konteks memahami dalil-dalil agama dan semisalnya. Nah, sehingga eh, pada titik inilah Al-Jabiri memberikan sorotan, dan menurutnya dominasi teks itu harus diimbangi dengan nalar lainnya. Dominasi teks itu harus diimbangi, harus harus seimbang, artinya eh, model nalar yang satu tidak boleh lebih dominan ketimbang model nalar lainnya, ya. Sementara nalar lainnya misalkan ada nalar irfani atau terutama nalar burhani, itu sedikit tersisihkan. Nah, kata Al-Jabiri, kalau umat Islam mau maju, maka tiga model nalar itu harus berjalan berbarengan, harus berjalan secara seimbang. Burhani, ya, model-model nalar burhani yang mana itu menitik beratkan pada kekuatan rasio, ya, yang umumnya digunakan oleh para filosof. Nah, itu pun harus dikembangkan kembali, ya. Tradisi berpikir rasional itu harus dikembangkan kembali, ya. Begitu pula tradisi irfani, ya, nalar irfani juga sama. Satu sama lain itu harus berjalan secara seimbang, sehingga dengan demikian umat Islam dapat eh, berjaya kembali, dapat menemukan kemajuan kembali. Kira-kira seperti itu. Itu sesuatu yang khas dari seorang Al-Jabiri yang dulu pernah saya sampaikan, teman, ya, dulu itu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian terkait eh, pemikirannya tentang studi Al-Quran, ya, tentang studi Al-Quran, Al-Jabiri ini beliau punya beberapa karya, ya, dia punya beberapa buku yang beliau tulis, ya. Ada satu buku ini ditulisnya agak belakangan. Jadi saya ingin bilang, kalau saya amati, ya, perhatian Al-Jabiri terhadap studi Quran itu terjadi pada era belakangan sebelum beliau wafat itu. Ya, karena sebelumnya perhatian beliau bukan fokus di situ, ya, fokusnya bukan di studi Quran. Nah, gitu. Nah, Al-Jabiri misalnya punya kitab judulnya Fahmul Quranil Hakim, Tafsirul Quran Hasba Tartib Nuzuli, ya. Fahmul Quranil Hakim, mudah-mudahan nggak salah, ya, mudah-mudahan nggak salah redaksi. Yang jelas itu ininya substansinya itu Fahmul Quranil Hakim, Tafsirul Quran Hasba Tartib Nuzuli. Nah, itu kira kurang lebih seperti itu judul tafsirnya, judul eh, kitab yang ia tulis tentang studi Quran, tentang pemahaman Al-Quran, tentang tafsir Quran. Nah, dari judulnya saja kita bisa melihat bahwa Al-Jabiri dia menggagas metode tafsir nuzuli, metode tafsir, ya, penafsiran Quran berdasarkan tartib nuzuli. Nah, dalam dunia Islam kontemporer terutama, ya, sehingga saya ada dua tokoh yang menggagas metode ini, ya, tartib nuzuli, yang menafsirkan Quran hasbat tartib nuzuli. Pertama Al-Jabiri, nah, tokoh lainnya ada namanya Izzat Darwajah. Kalian pernah dengar gak itu? Namanya Izzat Darwajah. Itu tokoh kontemporer juga, ulama kontemporer juga. Nanti kalian cari itu, ya, siapa Izzat Darwajah, karya-karyanya apa aja, dan pemikirannya bagaimana. Itu kalian kembangkan sendiri nanti. Jadi di sini hanya mengenalkan saja.
eh, Siapa tadi? Abid Al-Jabiri, dan yang kedua adalah Izzat Tarwajah. Ya, dua-duanya dari Timur Tengah, menawarkan tentang metode tafsir hasbat tartib nuzuli, ya. Hasbat tartib nuzuli berdasarkan turunnya ayat. Nah, teman-teman, eh, nanti kalian bisa download sendiri ya kitab itu. Kalau tidak salah, kitab itu hanya 4 jilid. Kalau tidak salah ya, jilid. Cuman 2 jilidnya satu buku. Jadi satu buku 2 jilid ya. Jadi total 4 jilid di arba mujalladat gitu ya. Nanti kalian bisa download sendiri kalau ingin tahu eh, buku tersebut ya. Sekarang kan serba serba download, nggak perlu apa namanya, nggak perlu ribet nyari-nyari kitab, semua kitab ya kalian bisa mudah mendapatkannya di ini di Google, tinggal download, bisa dapat itu apa namanya, kitab ini apa Al-Jabiri ya, Fahmul Quranil Hakim, Tafsirul Quran Hasbat Tartib Nuzuli. Teman-teman, pemikiran Al-Jabiri tentang studi Quran ya, saya ingin meringkas saja, nanti selanjutnya kalian bisa mengembangkan sendiri ya tentang bagaimana kemudian Al-Jabiri itu langkah-langkahnya dalam memahami Quran, dalam menafsirkan Quran. Itu kan tadi sudah saya kenalkan eh, apa, bahasan Al-Jabiri dalam studi Quran, bahwa ia menafsirkan Quran berdasarkan tartib nuzuli, berdasarkan turunnya ayat. Nah, selain itu teman-teman, Al-Jabiri dalam mendekati Quran, dalam menafsirkan Quran, ya, beliau apa tujuannya memahami Quran itu sebisa mungkin untuk apa? Untuk ja'lul Quran ya mu'asiron linafsihi. Ja'lul Quran mu'asiron linafsihi wa ja'lul Quran mu'asiron lana. Gitu. Artinya menjadikan Al-Quran itu relevan atau modern untuk dirinya sendiri ya, modern untuk dirinya sendiri, dan ja'lul Quran mu'asiron lana, dan menjadikan Quran itu bagaimana caranya supaya Quran itu modern atau relevan untuk kita, untuk kekinian ini, untuk kekinian kita sekarang. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga Al-Quran ya meskipun ditulis beberapa belas abad silam ya itu akan tetap relevan ya, pesan-pesannya akan tetap hidup sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Nah gitu. Nah lalu bagaimana langkah Al-Jabiri, tawaran Al-Jabiri agar Al-Quran itu muasirun lana, agar Al-Quran itu apa, benar-benar tampak relevan untuk kekinian. Nah teman-teman, langkah pertama yang Al-Jabiri eh, tawarkan ya. Jadi ada gini teman-teman, ada dua konsep, ada dua ada dua konsep yang Al-Jabiri tawarkan untuk atau agar bagaimana Al-Quran itu tampak relevan untuk kehidupan kita sekarang. Nah, apa aja itu? Ya, dua konsep itu. Pertama adalah faslul makru anil qori. Ya, faslul makru anil qori. Nah, itu dulu ya, pertama. Nah, apa itu yang dimaksud dengan faslul makru anil qori? Jadi, maksudnya itu adalah fasal. Fasal itu apa? Artinya, faslun itu artinya apa? Fasal itu
memisahkan, ya, memutus atau memisahkan faslul qori anil makruh, ya, faslul makruh anil qori, ya, faslul makruh anil qori, ya. Artinya apa? Memisahkan teks, ya, memisahkan teks anil qori, dari pembaca, dari audiens, ya, memisahkan teks makruh, teks, ya, anil qori, dari audiens, dari pembaca. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya gini, Al-Jabiri tidak menegaskan tentang pentingnya objektivitas, pentingnya katakanlah menjaga jarak antara pembaca dengan teks, ya. Itu langkah pertama, itu ia maksudkan agar bagaimana kita sebagai pembaca, teman-teman, itu bisa objektif dalam mendekati, memahami atau menafsirkan teks Quran, gitu ya. Sehingga ia menawarkan namanya langkah pertama apa? Faslul makru anil qori. Oke, sambil dicatat boleh. Oke, apa tadi teman-teman? Ulangi. Langkah pertama, faslul makruh anil qori. ya, faslul makru anil qori. Nah, memisahkan teks dari pembaca, dari qori, ya, dari pembaca, dari audiens. Nah, tujuannya untuk apa dipisahkan? Yaitu untuk apa? Menjaga objektivitas, agar di pembaca itu tetap objektif, bisa menjaga jarak dengan teks. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat di dalam tradisi penafsiran, ya, penafsiran Arab, ya, terutama pembaca-pembaca Arab sana, nah itu kan hasil penafsiran mereka itu relatif sama. Ketika mereka mendekati teks, menafsirkan teks, itu bisa dibilang kalau bahasanya Al-Jabiri, itu hanya pembacaan yang mengulang-ulang saja, ya. Gitu, ya, cenderung mengulang-ulang pembacaannya, pemahamannya, cenderung mengulang-ulang pemahamannya. Jadi seolah-olah gini, eh, apa pengaruh kuros, pengaruh teks-teks lama itu mengendap dalam penafsir berikutnya, gitu. Oke, saya ingin apa namanya, eh, memberikan logika sederhana seperti ini, teman-teman. Eh, para penafsir itu kan banyak, ya, tiap fase itu ada. Nah, ketika meskipun kemudian datang seorang penafsir baru, nah biasanya penafsir baru ketika menafsirkan Quran itu cenderung, meskipun nggak seluruhnya, ya, cenderung mengulang-ulang saja pemaknaannya itu, pemaknaan terhadap satu teks, terhadap kosakata tertentu, mengulang-ulang saja. Artinya sama dengan penafsir sebelumnya, dengan teks-teks klasik sebelumnya. Jadi seolah-olah teks-teks klasik itu memberikan pengaruh kuat di dalam diri penafsir atau dalam diri pembaca baru itu, seorang pembaca yang baru, itu seorang penafsir yang baru, ya, gitu. Seolah-olah pemaknaan lama yang sudah diungkap, yang sudah disingkap oleh penafsir sebelumnya, itu benar-benar mengendap dalam seorang pembaca yang baru, dalam hal ini penafsir yang baru, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan
terjadinya pengulangan, hanya mengulang-ulang saja. Nah, jadi seorang pembaca atau penafsir baru, mereka seolah-olah kebingungan bagaimana kemudian mendialogkan antara teks dengan modernitas, teks dengan zamannya. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kalian ini aja dulu. Karena aja, nanti kalian akan paham. Oke, gini teman-teman. Al-Quran itu kan relevan, teman-teman. Relevan di setiap fase. Dulu Al-Quran relevan dengan abad pada masa turunnya Al-Quran. Kemudian datang abad berikutnya. Ya, Al-Quran relevan juga terus sampai abad sekarang relevan. Nah, relevansi tersebut teman-teman itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan adalah relevan tersebut kalau ketika menafsirkan Quran itu bisa apa ya, bisa menyingkap, bisa iktisyaf, bisa mengungkap makna terdalam yang relevan dengan kekinian. Nah, idealnya seperti itu teman-teman dalam menafsirkan Quran itu. Tapi sayangnya, ya ini kata Al-Jabiri, sayangnya para penafsir, para pembaca itu ya, itu masih apa ya? Masih terpengaruh oleh penafsiran-penafsiran lama. Jadi seolah-olah Al-Quran itu tidak punya dimensi makna lain selain makna yang sudah disingkap oleh para penafsir klasik itu. Gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya Al-Jabiri menggagas apa tadi konsep yang pertama, faslul makru anil qori, memisahkan teks dari audien. Itu teks yang mana? Ya hasil teks-teks itu, teks-teks turos itu. Dalam hal ini teksnya bukan teks Quran. Jadi teks-teks turos itu, tafsiran-tafsiran yang lama itu dipisahkan dulu itu, dipisahkan dulu dari pembaca. Maksudnya dipisahkan ini bukan dipisahkan gimana ya? Intinya dia hanya ingin mengatakan pentingnya menjaga jarak. Maksudnya makna-makna lama yang mengendap dalam benak kita ini ya, itu harus kita ini dulu, pisahkan dulu, kita keluarkan dulu. Ya. Misalkan Nuriko hendak menafsirkan Quran. Contohnya, hendak menafsirkan Quran. Maka supaya penafsirannya itu objektif dan supaya Nuriko ini bisa mengungkap makna-makna baru, mengungkap dimensi-dimensi makna lain dari teks-teks Al-Quran, maka caranya apa? Nuriko harus bisa menjaga jarak dengan hasil atau produk penafsiran lama itu. Ini kan saya yakin Nuriko sekarang ketika menafsirkan Quran di benaknya kan sudah banyak pengaruh penafsiran lama toh. Di dalam maksudnya ayat ini maksudnya ini berdasarkan penafsiran atau bari. Ayat itu maksudnya ini dan itu berdasarkan penafsiran misalkan Ibn Katsir. Itu kan sudah banyak mengendap tuh dalam pemikiran Nuriko. Itu ya. Nah, makanya supaya penafsiran Nuriko ini eh, menghasilkan sesuatu yang baru, ya maka harus dilakukan yang namanya faslul makru anil qori, ya pemisahan antara makru itu apa yang dibaca itu apa ya teks-teks klasik kayak gitu harus ada pemisahan yang namanya teks dengan qori, dengan seorang pembaca. Siapa pembacanya ya mereka ini, ya itu harus benar-benar objektif, dipisahkan dulu. Nureko membatasi diri dari pengaruh tafsir-tafsir yang sudah ada, kemudian berusaha untuk mengungkap ya lapisan atau dimensi-dimensi makna lain dari teks Quran. Teks Quran itu kan maknanya nggak satu teman-teman, ya bahasa Al-Quran itu maknanya nggak satu, ya kita harus harus apa namanya harus melakukan yang namanya apa ya eh, jadi intuisi kita teman-teman, intuisi kita ketika memahami ayat Quran itu harus benar-benar dalam. Jadi melalui intuisi yang mendalam diharapkan dapat mengungkap lapisan-lapisan atau dimensi-dimensi makna lain dari teks Quran sehingga
ditemukanlah makna-makna baru yang kiranya relevan dengan kekinian. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, nah Al-Jabiri menawarkan konsep tersebut. Ya, ia melihat ya alasan lainnya bahwa para mufasir kadang cenderung cenderung mengabaikan mengabaikan pemaknaan kosakata. Jadi kosakata tertentu dimaknai secara sama gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi cenderung mengabaikan makna dari kosakata tertentu. Kira-kira gitu. Sehingga Al-Jabiri menuntut seorang pembaca, menuntut kita seorang pembaca ya, seorang penafsir baru untuk bisa mengungkap atau menyingkap makna-makna baru dari sebuah teks. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi objektivitas harus benar-benar terjaga. Gitu. Dilepaskan dulu tuh makna-makna lama yang mengendap dalam pemikiran kita. Kita lepaskan sehingga kita tertuntut untuk menyingkap makna-makna baru, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah yang kedua, teman-teman, langkahnya adalah apa? Waslu. Yang kedua ini waslu, bukan faslu, tapi waslul qori bil makru. Kalau faslu kan pemisahan ya, pemutusan, memutus rantai ya, pemisahan. Kalau waslu apa? Menyambung. Kalau waslu ya menyambung. Wasol ya, wasol menyambung. Ya. Kalau waslu itu menyambung, teman-teman. Menyambungkan atau menghubungkan ya makru yang dibaca, menghubungkan teks, menurut saya, menghubungkan teks bil makru ya dengan yang dibaca. Gitu. Nah, tadi yang pertama itu konsep yang pertama kan di pemisahan ya. Setelah dipisahkan dalam tujuan menjaga jarak, menjaga objektivitas. Nah, langkah yang kedua adalah menyambungkan kembali, teman-teman. Menyambungkan kembali ya teks itu ya, menyambungkan teks itu dengan yang dengan pembaca ya, menyambungkan teks itu dengan pembaca. Eh, Tujuannya untuk apa? Tujuannya menyambungkan kembali itu ya, supaya apa? Supaya apa? Seorang pembaca, seorang penafsir bisa apa? Berusaha bagaimana teks-teks Al-Quran itu relevan dengan kekinian. Tadi kan langkah pertama itu seorang mufasir dituntut untuk menyingkap mana-mana baru, gitu kan? Setelah sebelumnya itu dituntut untuk memisah, untuk apa ya? Untuk menjaga jarak, ya objektif. Kemudian dituntut untuk menemukan makna-makna baru. Nah, langkah berikutnya adalah waslul makru bil qori, yaitu menyambungkan kembali teks ya, menyambungkan kembali teks apa namanya bil qori dengan pembaca, sehingga dihasilkanlah makna-makna baru ya, pesan-pesan baru dari teks-teks Al-Qur'an yang sesuai dengan kekinian. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, melalui langkah-langkah semacam ini dalam atau sampai batas tertentu ya, sampai batas tertentu ini apa, bisa menghasilkan yang namanya apa, bisa menjadikan sesuatu yang absolut itu menjadi relatif, teman-teman. Kan banyak tuh penafsiran dalam ayat-ayat Quran yang sudah dianggap sebagai absolut, nggak bisa diotak-atik, gitu ya, nggak bisa diotak-atik, sudah mapan, sudah disepakati misalnya oleh para penafsir-penafsir klasik. Nah, melalui cara seperti ini itu akan berdampak pada
apa namanya, menjadikan merelatifkan sesuatu yang absolut. Sesuatu yang absolut, yang sudah mutlak, itu bisa menjadi relatif. Nah, begini ya, eee, itu pemikiran, Al-Jabiri langkah-langkahnya, teman. Ini dalam banyak hal tentu apa, bisa dibilang akan mendobrak atau meruntuhkan hal-hal yang mapan dalam dalam agama ya, seperti itu. Sehingga, pemikiran Al-Jabiri ini wajar saja kalau di Timur Tengah sana ya, di Timur Tengah sana, ya ini dianggap sebagai sesuatu yang katakanlah mendobrak kemapanan. Ini pemikir kiri kira-kira gitu ya, Al-Jabiri ini teman-teman. Nah itu langkah-langkahnya. Nanti teman-teman untuk lebih, jelasnya bagaimana ini langkah berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman harus bisa membaca sendiri, harus bisa menganalisis sendiri. Ya saya di sini hanya mengantarkan sepintas saja dalam waktu yang sangat singkat ini, cuma sejam setengah atau kadang, eee, bersihnya itu cuma sejam ya, atau 40 menit mungkin, saya bicara itu. Itu tidak mungkin mengantarkan kalian sampai di mana, supaya bisa ngerti total, karena yang namanya kuliah tentu beda dengan ngaji di pesantren, gitu ya. Kalau ngaji di pesantren kalian dituntun, ya sorogan perkataan. Kalau kuliah kalian hanya dikenalkan saja, ditunjukkan jalan. Ya, saya hanya memberikan jalan, memberikan petunjuk jalan ke teman-teman ya, ke Azizah dan teman-teman yang lain ya, bahwa misalnya ke Tanah Abang itu, ya kalian bisa dari Ciputat bisa naik angkot ke Pondok Ranji, dari Pondok Ranji ya naik kereta ke Tanah Abang, gitu. Atau bahwa kalau mau ke Cianjur itu cukup kalian naik angkot turun di mana, di Kampung Rambutan. Nanti di Kampung Rambutan di sana ada mobil bus ya, itu yang nyampe ke Cianjur kota sana. Nah, gitu. Hanya memberikan petunjuk saja. Adapun gimana, eee, seterusnya, nah itu kalian nanti kembangkan sendiri teman-teman. Nah, itu bedanya kuliah dengan, ngaji di pesantren, gitu. Nah, nanti, pemikiran Al-Jabiri ini juga teman-teman, eee, apa, soal bagaimana misalnya langkah tatib nuzulinya kalian nanti bisa baca sendiri ya, entah baca di, kitabnya langsung download atau baca di jurnal-jurnal ini sebagai pengayaan wawasan kalian. Nanti kalian juga, bisa membaca itu bagaimana kemudian Al-Jabiri meredefinisi Al-Qur'an, ngerti nggak? Redefinisi Al-Qur'an. Al-Jabiri mendefinisikan ulang Al-Qur'an. Nah, jadi, eee, definisi Al-Jabiri ini teman-teman, itu berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya yang ditawarkan oleh para ulama klasik. Nah, gitu. Nah, saya ingin bertanya, meredefinisi itu sesuai enggak, teman-teman? Meredefinisi. Kalian tahu nggak re? Re itu apa? Re itu kan mengulang ya, rekonstruksi. Konstruk itu kan, eee, penataan, pembangunan, rekonstruksi, membangun ulang, menata ulang, apalagi, eee, re apa, redefinisi. Definisi kan yang mendefinisikan, kalau artinya mendefinisikan ulang, mengulang definisi atau mendefinisikan ulang. Nah, Al-Jabiri teman-teman, itu mendefinisikan ulang Al-Qur'an. Nah, definisinya itu yang berbeda dengan misalnya Az-Zarkashi ya, apa Az-Zarkashi, kitabnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ulumul Quran karya Az-Zarkashi? Nah, gimana kalau yang ini nggak ada yang tahu? Ya, gitu. Nah, eee, dengan Az-Zarkashi, dengan, ulama-ulama yang lainnya, intinya berbeda, Al-Jabiri di sini. Nah, mendefinisikan itu kan sesuatu yang sah-sah saja. Al-Jabiri ya klaimnya ya,
klaim dia sendiri bahwa ia mendefinisikan Al-Quran berdasarkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu maksudnya berdasarkan Al-Quran sendiri. Ya, Jabiri mendefinisikan Quran berdasarkan Al-Quran sendiri dengan merujuk pada beberapa ayat ya. Nanti kalian itu bisa menelaah sendiri juga. Kita kalau menjelaskan per tema di sini supaya nggak banyak yang terlewatkan yang lainnya. Nanti kalian untuk kembangkan sendiri ya. Nah, kemudian selain Al-Jabiri meredefinisi Quran, apalagi yang perlu disampaikan kira-kira melalui pemikiran Al-Jabiri? Tadi sudah ya, tadi konsepnya, langkahnya sudah. Adapun di dalamnya bagaimana langkah detailnya kalian saya rasa bisa cari sendiri ya. Kemudian definisi Quran, redefinisi Quran, ya. Kemudian wacana tartib nuzuli itu kalian masih kembangkan sendiri juga ya. Bagaimana lagi nih teman-teman saya. Lalu apa bedanya konsep penafsiran tartib nuzulinya Al-Jabiri dengan konsep tartib nuzulinya Izzat Darwajah? Nah, kalian sebelumnya sudah pernah dengar belum nama Izzat Darwajah, teman-teman? Pernah dengar? Belum pernah dengar kan? Itu pemikir kontemporer juga, tafsir kontemporer. Kalian tahu nggak namanya siapa? Politikus namanya Roma Hurmuzi yang waktu itu ditangkap di penjara gara-gara kasus suap atau kasus korupsi gitu kira-kira gitu. Pernah dengar nggak itu? Kira-kira 2 tahun lalu teman-teman. Itu kan ditangkapnya di salah satu hotel di daerah Jawa itu ya. Itu ketika ditangkap itu di borgol tangannya ya. Itu dia menutup borgolannya itu dengan buku karya Izzat Darwajah, teman-teman. Ya, judulnya itu kok saya jadi lupa ya, sejarah kenabian atau apa gitu. Ya. Nah gitu. Itu di dalamnya itu menjelaskan tentang tafsir Quran berdasarkan tartib nuzuli. Nanti kalian itu kembangkan sendiri apa bedanya tartib nuzulinya Izzat Darwajah dengan tartib nuzulinya Abid Al-Jabiri. Kalian silakan kembangkan sendiri ya. Oke. Kemudian apa yang bisa didiskusikan dari Al-Jabiri ini? Ya secara umum saya rasa sudah ya. Secara umum sudah. Tadi sudah semuanya, redefinisi, kemudian tartib nuzulinya sudah, kemudian adapun soal komentar bagaimana para ulama terhadap Al-Jabiri, ya nanti kalian juga bisa ini searching lah. Dan pemikiran Al-Jabiri ini teman-teman, jadi di belakang pasar Ciputat saja sana teman-teman, di belakang pasar Ciputat sana ada tokoh NU ya, ada kiai muda NU namanya Ahmad Baso. Ya Ahmad Baso namanya, Pak Ahmad Baso. Beliau tokoh muda NU, kiai muda NU. Nah, beliau kira-kira 3 sampai 4 tahun fokus menelaah pemikiran Al-Jabiri, teman-teman. Fokus menelaah pemikiran Al-Jabiri ya, menelisik bagaimana pemikiran Al-Jabiri, dan setiap malam minggu beliau membuka pengajian kitab Al-Jabiri. Biasanya yang hadir di sana itu yang ngaji di rumahnya Pak Ahmad Baso itu anak-anak Usuluddin UIN dulu. Itu ada teman-teman saya itu dulu kalau malam minggu itu kan waktu itu masih ngaji di Darussunnah ya. Malam minggu setelah ngaji di Darussunnah jam 9 itu mereka ke sana ke rumahnya Pak Ahmad Baso mulai jam 9 ngajinya ya di Pak Ahmad Baso, dan itu mengkaji kitab-kitab Pak Ahmad Baso, kitab-kitab apa Abid Al-Jabiri, semacam apa judul kitabnya, Naqdul Arab, kemudian Takwinul Aqdul Arab, kemudian Nahnu wat Turas, ada juga judulnya itu apa namanya, At-Turas wal Hadatsah, ya At-Turas wal Hadatsah, dan kitab-kitab lainnya. Nah,
itu dikaji langsung di rumahnya Pak Ahmad Baswe. Dulu saya waktu menjadi mahasiswa kira-kira, sudah lama ya, tahun 2013-an mungkin. Saya pernah hadir juga di rumah Pak Ahmad Baswe itu, tapi cuma sekali saja. Sini-sininya agak kurang, istiqomah karena, alasan-alasan tertentu, gitu ya. Gitu. Nah, jadi Al-Jabiri ini teman-teman, bisa dibilang apa ya, pemikiran ini sangat progresif ya, sangat progresif, dalam banyak hal. Al-Jabiri di sini dinilai apa, dinilai lebih maju dalam, dinilai lebih maju daripada para pemikir, modern lainnya. Nah, gitu. Nah, nanti intinya teman-teman silahkan kembangkan sendiri. Di satu semester ini saya hanya menganalkan ke kalian ya, bahwa dalam dunia Islam ini ada banyak tokoh-tokoh modern ya. Saya sudah kenalkan kalian ke Al-Jabiri ya, ada Abdul Said, ada siapa nama, Fazlur Rahman, Farid Esa, kemudian ada namanya wacana gendernya Pak siapa, Nazaruddin Umar. Wah, itu kalian wajib beli itu bukunya, yang apa namanya, apa judulnya kemarin yang saya share di grup. Itu ya, itu hasil disertasinya. Nah, wacana-wacana seperti itu kalian harus menguasai teman-teman. Mahasiswa itu jangan gini teman-teman, jangan nunggu umpan, jangan nunggu dikasih makan. Ketika ada tokoh tertentu yang sedang ramai dibicarakan, langsung kalian amati, kalian searching, ya, ada nggak yang pernah nulis itu di jurnal-jurnal ilmiah, atau kalian langsung beli bukunya, kalian beli kalau kalian gerak sendiri seperti itu, ya, sebulan beli buku satu, bulan satu atau dua, gitu. Kalian setahun itu udah sangat pintar memang. Nah, jangan nunggu umpan. Kalau hanya nunggu umpan, nunggu ilmu dari dosen ya, ya dalam 14 pertemuan ya masa iya kalian langsung jadi pinter. Jadi harus mengembangin sendiri. Saya juga sama. Saya dulu waktu kuliah juga, itu kadang pahamnya itu di luar. Yang disampaikan oleh dosen itu di kelas kadang karena terlalu sedikit ya, waktunya terlalu singkat dan banyak yang belum tersampaikan, jadinya ya dapatnya cuma sedikit. Ya seterusnya itu saya mengembangkan, saya yang baca, saya yang beli buku-bukunya, saya baca kitabnya langsung. Ya artinya dosen intinya hanya mengarahkan, hanya menunjukkan, hanya mengantarkan jalan. Selebihnya kalian jalan sendiri. Nah, itu teman-teman. Gitu ya. Itu singkatnya tentang pemikiran Al-Jabiri. Saya rasa sudah ya. Eh, yang pemikiran Abdullah Said kalian kembangkan sendiri aja deh. Saya sudah menjelaskan itunya, konsep besarnya itu, langkah-langkahnya bagaimana Abdullah Said ya. Itu kalian kembangkan sendiri juga. Saya ingin ini intinya apa? Ingin apa ya? Mendidik kalian secara mandiri. Kalian nggak bisa saya samakan ketika saya ngajar anak-anak, SMA atau apalagi anak SMP yang harus dituntun detail gitu per kata. Yang nggak bisa. Umuran kalian semester 7 ini harus mulai bisa belajar otodidak teman-teman. Ya, mungkin kalian protes, Pak, katanya pusing. Ya pasti pusing memang, teman-teman. Jadi saya itu apa, untuk meningkatkan kapasitas, kalau nggak pusing ya itu nggak bakal maju. Memang harus pusing. Baca itu teman-teman, baca harus pusing. Ya, saya juga dulu awal-awal baca Al-Jabiri, baca Farid Eshaq, baca siapa, Fazlur Rahman itu pusing. Ini maksudnya apa? Banyak istilah-istilah aneh gitu ya. Banyak-banyak istilah-istilah aneh. Tapi bagaimanapun juga itu harus saya lawan, harus saya hadapi yang sulit itu supaya kemampuan kita itu makin terasah, makin encer gitu-gitu kira-kira gitu ya, makin lincah nanti cara berpikirnya. Nah itu kalian haruslah hari kalian lewati ya. Intinya gitu teman-teman. Oke, singkatnya seperti itu. Nanti untuk UAS teman-teman, kalau sebelumnya gimana UAS itu? Tulisan apa tulisan? Sebenarnya teman-teman kalau kalau ujian lisan ini bisa lebih simpel. Saya sih pengennya ujian lisan, tapi terserah kalian.
ujian lisan itu cukup saya kasih kalian 1-2 soal jawab, dan kalian nggak perlu takut, nggak perlu gimana. Saya orangnya fleksibel. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Kalau ujian lisan aja bisa nggak kira-kira? Gimana teman-teman? Kalau saya pribadi sih boleh aja Pak. Ya, biasanya gimana sebelumnya Kalau selama COVID ini? biasanya dosen sebelumnya itu kan kalau ini emang baru ya Pak mata kuliah yang ini. Iya. Tergantung dosen sih, ada yang UAS-nya itu perbaikan makalah, ada yang tulisan juga. Ada yang kalau lisan kita siapa ya? Paling kiroat sih Pak kalau lisan. Ya, lisan jarang. Lisan aja. Oke. Nanti kalau soal itu saya bicarakan dengan ini ya, dengan Bu Kaprodi. Yang jelas makalah kalian itu harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Siapa tadi itu namanya? Faizah. Mana Faizah? Mana Faizah? Nurul Faizah mana tadi? Nah, nanti kamu perbaiki makalahnya tadi, uraian-uraian dari saya dimasukkan, kamu banyaknya data-datanya dimasukkan juga itu ya. Nanti komentar kontranya kamu masukkan juga ya. Kalau kamu belum terlalu paham, kamu nanya ke yang paham. Kadang satu kelas itu yang paham cuma satu, itu wajar. Membahas pemikiran-pemikiran yang aneh ini teman-teman memang nggak langsung mengerti. Memang dulu waktu saya kuliah dulu satu kelas yang mengerti berapa orang ya, paling seberapa orang, 1-2 gitu. Yang lainnya itu puyeng sama. Nah, tapi kesini-sininya ya insya Allah ngerti. Itu wajar kayak gitu ya. Wajar kayak gitu, nggak langsung mengerti itu wajar. Jadi jangan kalian langsung nuntut bahwa kalian ingin paham pada saat itu juga, gitu ya. Kadang pahamnya itu belakangan. Ya kalian membaca atau dibantu dengan bacaan-bacaan lain dari sumber-sumber lain, akhirnya paham alurnya bagaimana. Nah, gitu. Nah, nanti kalian intinya tadi apa? Perbaiki makalahnya, dan ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Saya Pak, Mistur. Mistur. Nanti makalahnya serahkan ke Mistura yang sudah diperbaiki ya, yang sudah diperbaiki. Satu lagi saya ingin bilang ini teman-teman, kalian harus mulai belajar nulis, jangan comot sana comot sini ya. Harus mulai belajar nulis, jangan comot sana comot sini, harus bisa belajar bagaimana membuat catatan kaki dengan baik ya, membuat catatan kaki dengan baik, bagaimana caranya mengutip, bagaimana caranya mengutip langsung atau tidak langsung, bagaimana caranya menganalisis, bagaimana caranya mengomentari. Nah, gini teman-teman, kalian ini sudah semester 7. Nah, nanti kalian kan ada yang lanjut S2, bahkan S3 gitu ya. Nah, nanti semakin tinggi jenjang pendidikan kalian, kalian harus bisa membangun yang namanya kemandirian berpikir, kemandirian ilmiah. Jadi kalian jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya mengekor. Kalian harus menjadi diri sendiri, gitu ya. Nah, gitu. Misalkan kalian ingin menunjukkan ketidaksetujuan kalian ke pemikiran Al-Jabiri, ya silakan. Kalian tuangkan itu, ya, keluarkan argumennya. Dan basisnya itu apa? Misal kalian itu melihat pemikiran Al-Jabiri itu dampaknya terlalu beresiko, terlalu bahaya misalnya ya. Kalian silahkan tuangkan, tapi alasannya apa? Tapi kalaupun kalian misalkan mau pro ke pemikiran Al-Jabiri, ya, kalian silahkan alasannya apa? Kalian mau pro ke definisi Quran atau ke redefinisi Al-Quran yang dipaparkan Al-Jabiri, ya, yang mana itu berbeda dengan definisi sebelumnya, silahkan kalian tuangkan apa alasannya. Nah, itu akademisi idealnya seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya ngekor,
Ya, orang ikut ke kanan, kita ikut ke kanan, orang ikut ke kiri, kita ikut ke kiri. Enggak gitu. Ya, kita harus menjadi diri sendiri. Tentu itu bisa dilakukan kalau kalian punya wawasan yang mumpuni. Ya, kalau kalian punya punya apa namanya keilmuan yang ya yang katakanlah sudah cukup berkembang gitu ya itu harus kalian tingkatkan kapasitas itu teman-teman ya jangan sampai keluar dari IIKI itu yang nggak bisa apa-apa jangan sampai nah gitu ya oke ada yang tanyakan nggak silakan sebelum saya lanjutkan teman-teman saya ngajar satu semester ini gimana ya terlalu kaku apa terlalu galak masa iya segalak ya segini saya nggak tahu makanya segini galak perasaan nggak ada siapa ini Nadia tuh sofa Anda orang mana Saya orang Sukabumi, Bapak. ke bumi saya ngajar galak Ya. nggak Nadia tuh sofa Enggak, Bapak. nggak galak ya Enggak. khawatirnya saya segini galak tapi masa iya galak saya nggak perasaan nggak pernah ngebentak-bentak dah ya fleksibel aja gitu kan Mistura mana Mistura Hadir, Pak. ya saya ngajar gimana Mistura Pas lah, Pak. pas apanya Pas semuanya, Pak. saya apa kurangnya apa ini kan bisa jadi perbaikan juga ini apa katakanlah kalau evaluasi ya karena saya ngajar di IKI ini baru semester ini teman-teman saya ngajar baru semester ini kalau ada cara ngajar saya yang kurang ya itu dimaklumi saja mohon dimaklumi ya dan kalian melihat tuh si bapak ini ngajarnya kayak gini beda dengan dosen-dosen yang lain ya kalian maklumi saja karena saya ini di IKI ini baru jadi belum belum begitu paham tuh bagaimana teman-teman IKI ini pengennya gimana diajarnya itu gitu karena saya belum bukan alumni IKI saya alumni UIN gitu ya saya cara mengajar saya ke kalian ini sebenarnya itu sudah lebih lembut ketimbang saya kalau misalkan saya ngajar di tempat lain misalkan saya di UIN itu diajar sama dosen-dosen saya nggak kayak gini ya nggak kayak gini itu lebih apa ya lebih sangar kayak gitu dulu dosen-dosen saya ngajarnya lebih sangar dan lebih apa ya agak-agak cuek kayak gitu agak-agak cuek ya menyampaikan materi ya udah suruh ngembangin sendiri suruh neliti sendiri ini kan saya ngajar ke kalian ini kadang saya tanya satu-satu Anda paham paham nggak terus satu orang kadang-kadang saya tanya dan saya suruh kalian untuk nanya gitu untuk komentar gitu, gitu ya. Oke. Monica mana Monica gimana komentarnya Monica apa yang kurang selama satu semester ini Kalau dari Monik agak deg-degan sih Pak. Tapi plusnya gitu kita jadinya banyak persiapan gitu Pak kalau menurut Monik sih karena Bapak suka gimana ya Pak ya buat kita deg-degan tapi plusnya kami jadi bisa paham gitu Pak ya. gitu walaupun deg-degan gitu. kenapa Anda deg-degan kenapa Iya karena Bapak suka ya nanya-nanya gitu maksudnya gimana Kak Jits ya Allah pokoknya deg-degan Pak emang saya tapi serem ya bersyukur jadi bisa ya lumayan serem emang Pak emang emang saya serem ya serem serem apanya siapa ini Nidaul Husna Nidaul Husna coba kameranya aktifkan kameranya mana Nidaul Husna kalian ini ada beberapa orang yang nggak mau aktifin kamera Nurul Faizah Nurul
Nah, Iya, Bapak. gimana komentarnya Nurul? Anda kalau saya tanya jangan malu-malu, harus ngomong Nurul. Kan sama saya juga nggak bakalan dimakan, ya. Ya harus kalau saya panggil, saya tanya, harus ngomong, harus bersuara, jangan jangan ngumpet-ngumpet. Gimana Nurul komentarnya selama 1 semester ini? Kurangnya apa, kelebihannya apa, gimana? Itu kalau jaringannya nggak bagus, di off cam aja. Yang penting suaranya ada, Nurul. Udah, gimana? Halo Nurul? Ini apanya yang bermasalah Nurul? Masa iya ini apa sinyalnya? Bukannya Anda ini aslinya orang Tangerang? Saya ingat saya orang Tangerang ya? Orang Iya, Tangerang, dia dekat orang bandara, Pak. Oh iya, emang ngaruh ke sinyal ya? Kadang gitu. Kalau pesawat lewat dia suka agak-agak ngaruh. Beberapa pertemuan di mata kuliah lain suka gitu kadang. Oh iya iya iya. Oke. Oke, Nuriko gimana komentarnya Nuriko? Anda Saya, jangan Pak. segan jangan 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 segan-segan tadi kayak siapa tuh kayak yang baru saya tanya siapa ya? Monika atau siapa? Monika, Pak. Iya, Monika. ya jujur aja. Gimana kekurangan kelebihannya 1 semester ini supaya menjadi luas sih? Kelebihannya ya enakin, Pak. Maksudnya pengajarannya lumayan santai gitu. Habis itu kalau kekurangannya sih itu tadi kata Monica, bikin sedikit deg-degan. Mungkin abis pemakalan nyampein materinya, ayo gimana pemikiran kalian. Dan itu mungkin agak bikin sedikit deg-degan Pak gitu. Kalau selebihnya sih, alhamdulillah paham gitu Pak, sama penjelasan Bapak. Iya, alhamdulillah. Oke. Kenapa saya itu sering nanya, gimana pemikiranmu? Gimana pemikiranmu? Itu mendidik kalian supaya kalian bisa mengekspresikan, mengungkapkan apa yang ada di benak kalian. Gitu. Kalau kalian masuk kuliah dalam keadaan off cam, terus diem aja, ya, diem. Yang persentase nggak ada yang nanya, ya, diem aja. Nah, terus kuliahnya itu di mana? Ya, kalian nggak saya suruh misalkan diam saja untuk diskusi sendiri. Oh, makanya kalian pada diem. Makanya saya suruh kalian itu untuk nanya. Misalkan Nadia tuh sofa, Anda ngomong. Berarti ngomong aja. Saya itu teman-teman mau ngasih nilai itu nggak muluk-muluk. Misalnya kalian hasil UASnya itu harus bagus, harus begini, harus perfect. Saya kan ingetnya sama orang-orang yang suka ngomong, ya, yang suka ngomong. Nah, ketika kalian rajin ngomong aja, rajin ngomong, itu sudah saya tandai, ya, saya kasih nilai bagus biasanya, gitu ya. Kelas ini bukan ya yang saya udah ngasih jaminan nilai 70 itu? Saya lupa Kakak orang-orangnya. Nafa, Kakak Nafa Karena Pak. siapa? Nadia itu sopan bukan? Iya Pak, yang Oh iya. jawab apa? Ya Habibie itu. Oh iya. Oke, Anda 70 ya? Iya. Ya, 70 dikurangi bukan 90. Soalnya jawabannya hasil tebak-tebakan, bukan pengetahuan. Oke. Ya Bapak, nggak apa-apa. Oke. Nanti eh, saya di kelas berikutnya saya lupa itu siapa orang ada juga. Eh Muroni, Muroni. Komentarnya gimana? Sama Pak, itu Gimana? deg-degan juga. Terus selebihnya paham apa yang Bapak sampaikan sama kami. Beneran kamu paham? Beneran? Apa namanya? Apa? Enggak juga, agak paham. Agak paham ya? Iya, kalau agak paham ya syukurlah. Soalnya saya juga dulu kuliah Muroni itu kalau disampaikan No. materi apa
kalau disampaikan materi apa saja sama dosen, itu ya nggak sampai paham betul, nggak sampai. Bahasanya sama, bisa dibilang agak paham. Kalau agak paham, berarti kan untuk benar-benar paham tinggal gerak sendiri, tinggal meneliti sendiri, tinggal membaca sendiri gitu ya. Yang penting agak paham itu sudah sangat hebat. Jadi ketika kamu itu bilang akunya agak paham, lumayan paham, saya udah seneng tuh Roni. Kenapa? Itu bisa mengantarkan supaya kamu nanti bisa gerak sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kamu jawabannya paham nggak paham blas total, wah kan aneh itu. Satu semester teman-teman, 14 pertemuan, ketika ditanya itu bahasanya nggak paham blas, nggak paham total, berarti tandanya apa? Saya benar-benar gagal mengajar itu teman-teman, gitu ya. Jadi ada apa kalau misalkan sampai kalian nggak paham kayak gini? Nah, gitu kan. Nah, kalau bahasanya agak paham, lumayan paham, berarti sudah ada pintu tuh. Sudah saya antarkan kalian untuk buka pintu. Selebihnya kalau kalian mau masuk ke kamar mandi, kalian gerak sendiri aja gitu. Ya, kalau saya kayak gitu teman-teman, logikanya itu. Ya, jadi saya mendidik kalian untuk apa ya? Untuk otodidak, untuk belajar mandiri, otodidak. Nggak mesti dituntun secara detail, gitu. Saya nggak nanya mau nanya yang ini nih, yang kameranya ditutup. Cuman beberapa kali saya tadi manggil, orangnya nggak ada. Ini saya panggil ya, satu lagi. Lumatul Jauharoh. Ada nggak orangnya? Hadir, Pak. Ya, gimana komentarnya? Lumatul. Kenapa kamera Anda dimatikan? Jaringan biasanya, Pak, bentar. Oh ya, gimana? Menurut saya Bapak tuh kan agak sama kayak Monik tadi, serem, jadi ngebuat deg-degan. Jadi setiap matkul Bapak tuh ada makalah masuk, pas di malam Rabu itu langsung dibaca gitu kan, takutnya ditanyain. Tapi pas udah dibaca-baca kemudian sama Bapak dijelaskan, jadi agak lumayan paham gitu, Pak. Jadi kamu lumayan paham ya? Iya. Saya baru ngeh bahwa saya ini dalam pandangan kalian kok buat deg-degan gitu loh. Serem atau galak. Padahal saya ini nggak galak-galak amat gitu. Kalau tegas mungkin iya ya, tapi mungkin kalian punya pandangan berbeda. Iya. Iya, Pak, tegas, Pak. Tegas, Pak. Iya. Lebih ke tegas gitu. Iya. Jadi kan bagus juga, Pak, gitu. Jadi dengan ketegasan Bapak tuh saya mau baca makalah yang di malam Rabu ini. Jadi kemudian ke besok Bapak menerangkan, jadi lumayan itu Pak, paham. Iya. Oke. Iya. Oke, kamu siapa? Azizah gimana? Iya, Pak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat 1 semester ini karena Bapak sudah tadi ya, seperti poin-poin yang Bapak sampaikan, Bapak tuh pengennya, apalagi kami udah di semester 7, harus sudah punya kemandirian, mulai belajar dalam menyusun kemandirian berpikir, nalar kritis gitu ya, dan lain-lain. Menurut Ziza pribadi, dalam teknik pengajaran Bapak 1 semester ini itu sudah lumayan membangun dan memacu kami juga untuk seperti tadi testimoni teman-teman ya, banyak membaca lagi, banyak menelaah lagi, karena ada unsur tadi deg-degan takut ditanya gitu besoknya. Jadi ya dari situ alhamdulillah Ziza pribadi juga tertuntut untuk lebih membaca, kadang mencari-cari jurnal tambahan, suka di-share juga, kadang disimpan di grup gitu, grup kelas. Dan mungkin itu sih, apalagi ya, kalau minusnya Ziza belum menemukan sih, Pak. Mungkin karena Bapak kan pernah bilang ya kalau laptopnya lagi bermasalah gitu. Emang kayaknya lebih lumayan bagi Ziza pribadi ya. Kalau misalnya Bapak menjelaskan, enak kalau sambil coret-coret gitu. Kayak share screen, Bapak coret-coret bikin skema atau menjelaskan lewat papan gitu ya. Cuman kan Bapak tuh sempat, kalau Ziza nggak salah ingat, Bapak sempat bilang ada ini laptopnya lagi nggak bisa gitu ya. Jadi overall sih nggak masalah. Terima kasih. Dan perlu kalian ketahui juga, sebenarnya saya ini
agak gaptek teman-teman. Meskipun hidup di zaman modern, tapi penggunaan kayak gini nih kadang nggak langsung bisa. Bagaimana cara menggunakan Zoom dengan baik itu ya, menggunakan whiteboard, tulis dengan rapi segala macam. Kadang-kadang itu nggak langsung bisa, harus dipakai berulang kali baru bisa. Gitu. Jadi saya itu agak-agak gaptek pada titik ini. Makanya sering dibantu sama siapa gitu masalah ini tuh ya. Nah, pada titik itu ya mungkin bisa dimaklumi. Dan satu lagi, ketika saya itu cara pengajaran saya memang lebih banyak ke retorika, lebih banyak ke ngomong, kadang nulis-nulis itu nggak banyak, itu kekurangannya. Kenapa? Karena tulisan saya itu tidak serapi orang lain. Tulisannya itu kadang agak gimana ya, agak kurang rapi gitu kan, agak kurang rapi. Apalagi ini nulisnya ini kalau di whiteboard online kayak gini, itu menambah nggak rapi nantinya. Makanya saya sebisa mungkin saya memahamkan ke kalian itu pakai lisan saja, pakai lisan. Bagaimana dengan retorika yang saya gunakan itu kalian bisa mengerti. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, dulu saya kenapa saya menuntut kalian, menyemangati kalian untuk bisa membangun tradisi berpikir mandiri ya, karena itulah yang menjadi semangat apa ya, yang menjadi tujuan dasar kuliah seperti itu, gitu ya. Nah, saya ingin bilang ke kalian, kalau ada dosen yang pola berpikirnya hanya ikut-ikutan terus, gitu ya, ikut-ikutan terus. Orang bilang A, dia bilang A terus. Jadi dia nggak ada analisis baru, nggak ada kekhasan dari seorang dari dia sendiri. Maka dia bisa dibilang telah gagal menjadi seorang akademisi. Akademisi itu harus bisa menjaga jarak, harus bisa menelurkan sesuatu yang baru, gitu ya. Nah itu yang kalian bisa harus kalian ingat begitu ya. Harus membangun nalar kritis. Nah saya teman-teman, saya meskipun 4 tahun di Darussunnah belajar ilmu hadis dengan kiai saya, Pak Kiai Mustafa Yakub almarhum ya. Saya tahu betul beliau itu cara berpikirnya bagaimana. Tapi bukan dalam arti semuanya harus saya iakan. Semuanya misalkan harus saya amini, harus saya sepakati. Ya nggak mesti. Teman-teman di Darussunnah pun, teman-teman saya yang lain, ya mereka kritis. Kalau mereka menolak, ya menolak. Kalau mereka pro, ya pro. Itu hal biasa. Kalian nggak mesti wajib setuju atas apa yang disampaikan Bu Faizah, yang nggak mesti. Ya, saya yakin Bu Faizah dengan Pak Ulin Nuha itu, Pak Dekan itu dalam banyak hal pasti berbeda. Tinggal kalian pilih saja, kalian mau ikut siapa. Ya, pro dengan siapa? Kalau pro dengan Pak Ulin silahkan. Tapi argumennya apa? Atau kalian mau kontra dengan dua-duanya dalam kasus tertentu, silahkan. Tapi alasannya apa? Nah, gitu. Jadi akademisi itu harus punya posisi di mana. Nggak mesti kalian itu manut sepenuhnya ke siapa? Ke Pak Hasin. Ya, menjadi karena Pak Hasin ini dalam pandangan kalian seseorang dianggap sebagai orang yang katakanlah sakral, kiai, ya orang-orang sebagai orang yang soleh, lantas kalian anggap semua yang keluar dari lisannya itu sebagai sesuatu yang benar. Kalian nggak adil juga toh. Pak Asin itu juga manusia teman-teman ya. Beliau itu orang yang soleh, orang yang alim. Tapi ya belum tentu semua yang beliau sampaikan itu benar, akurat. Belum tentu. Kalian harus kritis juga. Nah, di sanalah itu letaknya diri kalian sebagai akademisi, sebagai peneliti itu di sana. Nah, gitu ya. Selanjutnya kalian kembangkan sendiri, nanti kalau ada hal-hal yang lain perlu didiskusikan kalian boleh WA ke saya langsung ya. Saya terbuka untuk diskusi apapun ya. Yang jelas bagi saya ilmu itu bisa datang dari siapapun. Bagi saya loh ya, ilmu itu bisa datang dari siapapun ya. Kebenaran itu nggak mesti datang dari seorang kiai teman-teman, dari seorang mahasiswa yang baru S1 pun ya, itu bisa jadi benar, bisa jadi datang kebenaran itu ketimbang dari seorang
kiai, itu dari seorang doktor, dari seorang profesor, ya, itu hanya atribut saja. Pada faktanya kebenaran bisa datang dari siapapun. Ya, saya ingin memberikan qaul hikmah, teman-teman. Pada tahun 2011 lalu itu, ketika saya hendak kuliah, ya, silaturahmi dengan salah satu dosen di daerah saya, ya, beliau kiai juga, doktor, ya, beliau bilang kira-kira seperti ini, qaul hikmah itu. Dan beliau ngutip dari mana? Khudil hikmah walau min fahmil bahaim, ya, ambillah hikmah meskipun itu dari mulut binatang. Khudil hikmah walau min fahmil bahaim, ya. Ambillah hikmah meskipun itu datang atau berasal dari mulut binatang. Walau min famil, famun itu famun, mulut, ya. Walau min famil bahaim, meskipun dari mulut binatang. Gitu ya. Itu aja. Redaksi lainnya itu khudil hikmah la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Nah, gimana tadi? Khudil hikmah la yadurruka, la tadurruka, maksudnya khudil hikmah la tadurruka, ya, min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ya, yang sekiranya tidak membahayakanmu, ya, dari mana saja itu berasal. Jadi intinya kebenaran itu kadang tidak harus keluar dari orang-orang yang punya otoritas. Dari siapapun kadang-kadang kebenaran itu bisa datang, ya. Gitu. Oleh karenanya ayat Quran ayat pertama ketika mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan fi'il amr, tapi kok tidak ada maf'ulnya, teman-teman. Kalau kalian pernah belajar di pesantren, idealnya fi'il amr itu ya harus ada maf'ul, ya. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Kok depannya nggak ada maf'ul? Iqra, tanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Itu apa yang dibaca? Nggak ada maf'ul, nggak ada objeknya. Idealnya itu pasti ada maf'ul setelah fi'il amr itu. Tapi ini nggak ada. Nah, itu tandanya, teman-teman, kalau bahasa guru saya, itu kenapa tidak ada maf'ul? Tidak ada objek di sana. Allah nyuruh kita membaca, tapi tidak objek apa ya? Tidak ada objek apa yang dibaca. Nah, itu tandanya apa? Ketika perintah tersebut tidak ada objek, itu tandanya bahwa objeknya itu luas, tidak terbatas. Yang disuruh oleh Allah untuk dibaca itu bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis itu apa ya? Alam. Yang tertulis itu ya yang bisa kita baca. Di luar itu semuanya bisa kita baca, ya. Saya mengamati pemikiran Nureko itu juga membaca. Saya mengamati melihat cara berpikirnya Pak Presihab, Pak Akhir Sako, itu juga membaca dari kejauhan. Saya mengamati pergolakan pemikiran juga, itu bagian dari membaca, ya. Membaca alam, melihat sekeliling kita, itu bagian dari membaca alam, itu ya. Nah, itulah kenapa kemudian Iqra di sana objeknya, maf'ulnya tidak disebutkan. Itu tandanya bahwa objeknya itu luas. Allah menyuruh kita untuk membaca semuanya, bukan hanya membaca teks tertentu, bukan. Allah menyuruh kita untuk berpikir, untuk membaca seluas-luasnya. Itu ya, teman-teman, ya. Oke, waktunya bentar lagi habis. Ya, saya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Oke, cukup. Ini pertemuan terakhir. Nanti makalahnya diperbaiki dan diserahkan ke siapa? Mistura, ya. Ke Mistura. Nanti dibuat dalam bentuk PDF. Nih, itu Mistura dalam bentuk PDF. Saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah selama 1 semester ini, baik dari segi cara pengajaran ataupun saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang pernah nyinggung kalian, ya, yang nyinggung kalian, mohon
kedepannya sama-sama sukses, sama-sama diberkahi ilmu dan hidup kita ya. Kalian tanpa meminta maaf kepada saya sudah saya maafkan semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mohon banyak Bapak doanya. untuk satu Sama-sama.